Sudah kelihatan, Mbak, Mas? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum. Bentar. Ini kenapa nggak mau? Ya, kenapa nggak mau share? Hai, PowerPoint. Kenapa nggak mau ya? Oh, kenapa ini? Sebentar. Stop presenting. Stop dulu. Ini saya buka. Oh, enggak ada sih. Oh, apa ya? Nggak mau buka ya? Atau gini aja Mas Raffi, saya kirimkan ke WA Anda ya, tolong bisa nggak ya? Ini kenapa nggak mau? Bisa, Pak. Bentar, kok baru kali jadi susah ya? Sudah bisa, Pak, kelihatannya, Pak. Sudah bisa muncul screen-nya. Sekarang sudah bisa, Pak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan screen-nya sekarang. Atau sekalian tak kirim sajalah daripada nanti. Bentar, kok di saya mah nggak muncul ya? Ini sudah muncul, Pak, semua screen-nya, Pak. Sekarang saya tes ya. Ini jalan nggak? Ganti nggak? Jalan pengertian mamalia, Pak. Oh ya ya, sudah berarti. Baik. Saya ulangi lagi ya untuk kuliah. Saya mulai sekarang. Jadi kita masuk ke kelas mamalia. Jadi kalau kita melihat hampir semua keanekaragaman hayati yang pada level spesies itu sering kita lebih berorientasi kepada satu kelas ini sebenarnya. Walaupun secara umum anggota kelas mamalia ini bukan yang terbanyak, tapi yang sering dijadikan sebagai tolok ukur kualitas suatu lingkungan ataupun pedoman awal dari suatu kegiatan itu adalah kelas mamalia. Saya contohkan seperti ini, pada saat kita membuat dokumen AMDAL atau KLHS, biasanya kita memantau rona awal lingkungan itu dari data-data keanekaragaman hayati pada kelompok mamalia, aves, reptil. Jadi walaupun ini sebagai anggota yang tidak
terbanyak, tapi dia memegang peranan penting di dalam fungsi-fungsi ekologi dan juga fungsi-fungsi atau jasa ekonomi. Jadi kuliah biodi hewan ini sebenarnya di samping kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati berbagai kelompok hewan, tapi lebih ditekankan bagaimana pemanfaatan kelompok hewan ini untuk berbagai fungsi-fungsi kehidupan ya. Jadi untuk jasa lingkungan, untuk nilai ekologi, kemudian bagaimana manfaat ekonominya bagi manusia dan sebagainya. Maka ini menjadi kajian yang lebih luas sebenarnya dari sekedar mengetahui keanekaragaman hayati. Lebih jauh lagi sebenarnya kita perlu melihat bagaimana distribusi dari berbagai kelompok hewan di dalam biodiversitas hewan ini. Jadi distribusinya di bumi itu bagaimana? Kemudian bagaimana status kelangkaannya? Apakah kelompok hewan tertentu ini mempunyai jumlah yang melimpah atau jumlahnya terbatas atau bahkan mungkin sudah tinggal ditemukan di tempat-tempat penangkaran atau ex situnya, di in situnya sudah tidak dijumpai lagi. Nah, itu menjadi kajian yang penting dalam kuliah biodiversitas hewan ini. Jadi kalau kita berbicara pada kelas mamalia, mungkin sering juga pada kelompok ini dijumpai hewan-hewan yang mempunyai habitat yang beragam. Jadi mungkin untuk minggu ini saya akan menyampaikan kelompok mamalia yang ada di ekosistem terestrial yang hidup di darat. Dan besok pagi ini ada kuliah pengganti. Jadi kuliah yang harusnya minggu lalu pada hari Jumat itu kan masih libur karena lebaran, maka saya ganti hari Sabtu besok jamnya, tapi saya lupa, nanti saya cek lagi. Besok kita akan menyampaikan untuk kelas mamalia pada kelompok ekosistem akuatik. Jadi kalau kita melihat gambar ini, berbagai contoh mamalia yang ada di muka bumi ada berada pada mungkin ada ekosistem terestrial, akuatik, atau bahkan arboreal. Arboreal ini adalah kelompok yang tinggal di pepohonan. Jadi seperti primata, sebagian besar primata, kemudian Orthociraptora, kelelawar, tinggal di pepohonan. Jadi apa itu mamalia? Secara umum mamalia ini berasal dari kata mamai. Mamai itu adalah kelenjar susu. Jadi kelompok mamalia ini adalah hewan yang mempunyai glandula mamai. Jadi fungsi glandula mamai ini adalah untuk memberikan nutrisi bagi anaknya pada fase-fase awal kehidupan dari anggota mamalia ini. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat bagaimana makhluk hidup di muka bumi ini bisa dibagi menjadi dua berdasarkan tipe reproduksinya. Yang pertama adalah spesies R. Spesies R ini yang mempunyai atau mengambil strategi untuk reproduksi dengan cara memperbanyak anak atau telur atau keturunannya untuk memastikan nanti akan bisa melangsungkan keberadaan spesies tersebut. Contohnya pada kelompok hewan saya sebut saja ya mempunyai tingkatan rendah seperti kelompok serangga, ikan, amfibi, bahkan beberapa reptil itu kalau bertelur kan banyak sekali itu. Penyu itu kalau bertelur kan bisa sampai 80 atau 100. Buaya juga sekitar 60 telur. Yang lebih ekstrim kalau pada ikan ini bisa sampai ada yang bahkan sampai ribuan telurnya. Serangga juga seperti itu, bisa sampai mungkin ribuan. Tapi pada saat telur tadi menetas, tidak ada perilaku melindungi anaknya ya. Jadi anaknya dibiarkan begitu saja. Sehingga nanti anak yang benar-benar yang mempunyai survival tinggi yang bisa hidup sampai dengan fase dewasanya. Dan contohnya misalnya kalau Anda melihat seekor penyu itu kalau bertelur kan bisa, tadi saya katakan 80. Tapi nanti yang bisa benar-benar sampai ke umur dewasa itu paling hanya 2 sampai 3 ekor saja. Artinya akan lebih banyak anak-anak yang mati tadi. Maka dia mengambil strategi R namanya. Ada lagi strategi K. Strategi konservatif ini dia menghasilkan keturunan tidak banyak dalam satu periode.
tapi ada upaya untuk melindungi anaknya sehingga nanti memastikan anak tersebut bisa survive dan sampai pada usia dewasa. Ya contohnya ya kelompok mamalia ini atau katakanlah kelompok aves. Jadi burung itu kalau telurnya cuma 2 atau 3 ya kalau burungnya. Atau ayam bisa sih kalau ayam sampai 10 atau 15. Tapi begitu nanti menetas itu akan diasuh itu anaknya. Atau kita manusia lah, kita punya anak kan paling sekali beranak kan 1, melahirkan 1, 2. Ada yang melahirkan 4 sebenarnya. Tapi melahirkan 4 ini kan karena mungkin bayi tabung biasanya ya. Jadi bayi tabung itu untuk jaga-jaga, ditanamlah sel telur yang dibuat tadi ke rahim ibunya itu tidak hanya 1, 2, tapi bisa 4. Nanti khawatirnya kalau yang 2 atau 3 ini mati kan masih ada 1. Nah tapi ada kasus di mana 4-4-nya ini bisa berkembang sehingga nanti lahirlah bayinya sampai 4. Tapi kita sebagai manusia kan punya anak saja kita asuh sampai benar-benar anak kita itu bisa mandiri atau dewasa. Nah itu adalah contoh yang strategika. Nah mamalia adalah kelompok yang seperti itu. Dia mempunyai glandula mamae untuk memastikan nutrisi bagi anaknya. Ciri yang lain dia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut ya. Nah banyak sedikitnya rambut ini juga bervariasi ya. Mungkin pada kita manusia, karena kalau kita bicara rambut juga banyak. Mungkin tangan Anda kalau diamati itu kan ada rambut-rambut halus di tangan, di kaki. Tapi mungkin tidak serapat pada kelompok hewan yang lain. Misalnya katakanlah dari kelompoknya harimau atau kerbau. Nah kemudian berdasarkan letak glandula mamae ini ada 3 kelompok dari mamalia. Ini nggak ada di PowerPoint ya. Yang pertama adalah glandula mamae pectoral. Jadi glandula mamae pectoral ini ada di bagian dada ya. Ini biasanya terdapat pada kelompok primata ya, manusia, kemudian kera, monyet, itu ada di bagian dada. Yang kedua adalah glandula mamae abdominal. Ini berada pada bagian perut. Seperti anjing, kucing, sapi, kerbau itu glandula mamae-nya ada pada bagian perut. Yang satu lagi glandula mamae inguinal. Inguinal ini pada selangkangan atau mungkin ketiak ya. Jadi kelompoknya monotremata, kelompoknya platypus itu pada selangkangan atau ketiak. Atau kalau Anda lihat sapi perah itu kan ada di selangkangan sebenarnya glandula mamae-nya, bukan di perut. Nah itu adalah 3 ya, glandula mamae pectoral, abdominal, dan inguinal. Berikutnya jadi mamalia adalah hewan yang bersifat homoeuterem atau mempunyai darah yang panas. Artinya ini di tempat saya hujan besar banget ya. Nah, semoga listriknya tidak mati. Kalau listriknya mati, kalau kuliahnya bisa selesai ini karena wifi-nya saya pakai wifi ya. Handphone tidak ada paket. Saya teruskan lagi ya. Oke. Jadi darahnya ini mempunyai rentang suhu yang tetap ya. Berbeda dengan kelompok reptil atau amfibi di mana dia sangat terpengaruh oleh suhu dari lingkungan. Jadi kalau lingkungannya dingin dia akan menjadi turun darahnya. Makanya sering kita jumpai beberapa anggota reptil itu kalau siang hari berjemur. Buaya itu, ular, kadal itu kalau coba amati jam 9, jam 10 pagi itu mereka keluar. Kemudian berjemur di bebatuan agar darahnya menjadi panas atau naik sehingga bisa berdistribusi dengan baik. Jadi tadi kembali ke glandula mamae, yang berkembang baik adalah pada hewan atau individu betina karena tadi fungsinya memang untuk memberikan nutrisi pada anak atau bayinya. Yang jantan atau pria ada tapi tidak berkembang dengan baik. Kenapa kok air susu dari induk ini sangat bagus karena nutrisinya memang sudah lengkap dan juga
nutrisi tadi bisa diserap dengan baik oleh anak dari hewan tersebut. Ada lagi ciri yang lain adalah berupa anggota gerak depan dapat termodifikasi untuk berlari, untuk menggali lubang, berenang, atau bahkan terbang. Jadi kalau kelelawar itu jadi bisa alat untuk terbang. Kemudian kalau mungkin dari kelompoknya mamalia di laut, anggota cetacea, kemudian Sirenidia dan sebagainya itu untuk berenang. Dan juga pada jari tadi terdapat kuku, cakar atau teracak. Di mana kuku ini fungsinya sebenarnya untuk melindungi ya. Dan juga kalau teracak ini biasanya dijumpai pada hewan-hewan ungulata. Kemudian pada kulit terdapat banyak kelenjar minyak atau kelenjar keringat. Nah, fungsinya adalah sebagai alat untuk ekskresi sebenarnya minyak ini. Ekskresi dari tubuh kita. Ciri tadi sudah ada ya. Saya tambahan untuk cirinya adalah jantungnya memiliki 4 lobi. Jadi kita sudah punya 2 atrium, 2 ventrikel yang sudah terpisahkan dengan sekat yang bagus, sehingga darah tidak bercampur dalam satu ruang. Bernafas semuanya dengan paru-paru. Nah, sering terjebak kita pada hewan-hewan yang tinggal di laut atau di air. Mereka tetap memakai paru-paru untuk bernafasnya. Sehingga itulah yang membedakan antara ikan paus atau lumba-lumba dengan ikan yang kelompok Pisces. Karena walaupun mereka mempunyai bentuk morfologi yang mirip dengan Pisces, dia punya alat untuk berenang, dia mampu menyelam, tapi dia cirinya ya tadi, dia punya glandula mamae, dia melahirkan anaknya, dia bernapas dengan paru-paru. Nah, itu adalah kelompok yang termasuk ke dalam mamalia. Bentar, saya tak lihat ada kok ada nah, itu ciri yang tidak bisa dipungkiri adalah ciri-ciri itu, bahwa dia masuk ke dalam kelompok mamalia. Kalau kita melihat secara filogenetis dari asalnya, mamalia ini merupakan bentuk spesiasi atau spesies baru yang merupakan proses evolusi dari reptilia. Jadi munculnya pada era Mesozoikum ya. Jadi kalau Anda tahu ya, era Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 zaman ya, yaitu zaman Triasik, Jurassik, dan Cretaceous. Di mana Mesozoikum ini adalah saat kejayaan dinosaurus. Jadi Triasik itu mulai dari 300 sampai 150 juta tahun yang lalu, kemudian Jurassik itu 150 sampai 100 juta tahun lalu, dan Triasik itu 100 juta tahun lalu sampai 60 juta tahun lalu. Nah, zaman keemasan dinosaurus adalah pada era Cretaceous sebenarnya. Jadi ini puncak-puncak dinosaurus. Nah, di saat itu sudah mulai muncul beberapa mamalia, terutama dari kelompok Rodentia atau tikus. Jadi tikus ini sebagai mamalia awal yang muncul pada saat itu. Nah, kenapa dinosaurus punah? Salah satu teorinya mengatakan adalah karena munculnya mamalia ini. Jadi banyaknya kelompok mamalia yang dulu mencuri atau memakan telur-telur dinosaurus, sehingga dinosaurus tadi secara drastis perkembangbiakannya menurun. Di samping ada faktor-faktor lain, ada yang mengatakan karena jatuhnya meteorit sehingga terjadi perubahan ekstrim pada suhu bumi menjadi dingin, terjadi zaman es karena gumpalan debu yang menutupi awan atau menutupi matahari, kemudian diikuti dengan matinya berbagai jenis tanaman kelompok pakis yang menjadi makanan dinosaurus herbivora, kematian herbivora, kepunahan herbivora diikuti dengan kepunahan karnivora. Atau ada yang mengatakan letusan gunung berapi juga bisa. Habitatnya, saya sampaikan di depan tadi, ada yang di terestrial, ini kebanyakan anggota mamalia
masuk ke dalam hewan terestrial, kemudian akuatik, baik di air laut maupun tawar. Untuk yang air laut contohnya banyak, ada sapi laut atau ikan duyung, dugong, kemudian ikan paus. Ikan paus kan spesiesnya juga banyak tuh. Ada paus biru, paus sperma, paus bongkok, paus pembunuh, orca, ada lagi paus balin, ada lagi beluga. Kemudian belum lagi yang dari kelompok dolphin, lumba-lumba, ada lagi kelompok yang tawar misalnya pesut. Kemudian ada lagi yang semi akuatik, semi terestrial, misalnya anjing laut, singa laut, gajah laut, walrus atau beluang laut. Kemudian berang-berang itu masuk mana? Apakah tawar atau apakah akuatik atau terestrial? Nah, itu kan juga semi sebenarnya. Lalu yang arboreal ini berada pada tajuk, kebanyakan kelompoknya primata dan juga kelelawar, dan areal udara. Kemudian persebaran juga cukup distribusinya cukup luas. Dari daerah kutub sampai tropis itu hampir semua kawasan bisa dijumpai kelompok mamalia. Ini tadi sudah untuk kelenjar minyak namanya sebase, dan kelompok belar keringat namanya sudorifera. Tapi ada kelompok mamal yang dia tidak punya kelenjar keringat. Apa kira-kira? Anda tahu enggak? Ini adalah contohnya anjing. Anjing ini tidak punya kelenjar keringat. Terus bagaimana dia mengeluarkan panas dari tubuh? Dengan cara dia membuka mulutnya. Jadi kalau Anda amati, anjing itu kan kebanyakan sering membuka mulut ya. Bandingkan dengan kucing. Kucing kan mulutnya sering tutup. Kalau anjing itu kan kalau lari-lari, kalau berhenti beristirahat, mulutnya banyakan terbuka karena dia buang panas karena tidak punya kelenjar keringat. Nah, adapun taksonomi atau klasifikasi dari mamalia adalah sebagai berikut. Untuk kingdomnya, kerajaannya adalah Animalia, kemudian subkingdomnya Metazoa. Filmnya ini Chordata ya, jangan keliru maksud saya. Mungkin pada kelompok Avertebrata itu yang jadi film justru yang kelompok, kalau Anda bilang kalau kita mamalia, reptil, aves, amfibi, Pisces itu adalah kelas. Tapi kalau moluska, arthropoda, kemudian echinodermata, annelida, dan seterusnya itu adalah film. Porifera itu film, Coelenterata film. Kelasnya apa kalau di dalam Porifera? Ya ada Demospongia, kemudian Hexactinellida, itu adalah kelas di dalam Porifera misalnya. Kalau kelas di dalam moluska, ya ada Bivalvia, Gastropoda, Cephalopoda, kemudian Scaphopoda, dan juga ada lagi kelompok yang lain. Jadi film Chordata ini karena mempunyai chorda dorsalis ya di dalam punya. Jadi kalau kita melihat sekarang, bagaimana klasifikasi mamalia ini, kecil banget ini. Klaster umum secara besar ini kita bagi menjadi 3 ya. Jadi berdasarkan morfologi ya, itu ada monotremata. Klasternya pertama monotremata, klaster kedua adalah marsupialia, dan klaster ketiga adalah kelompok Proteria. Jadi kalau monotremata itu ada platypus, jadi mamalia berparuh bebek, ini terdapat di Australia dan juga mungkin Papua ya. Jadi dia secara sekilas mirip dengan bukan mamalia karena dia bertelur. Tapi telurnya tadi menetas, anaknya minum melalui air susu. Jadi dia punya kelenjar susu yang ada di inguinal, di ketiaknya. Dia berbulu, dia mempunyai daun telinga, sehingga dia masuknya monotremata tapi bertelur. Jadi yang dianggap sebagai bentuk peralihan dari reptil ke mamalia itu adalah monotremata atau
apa itu? Platypus contohnya. Yang kedua ada kelompok Marsupialia, adalah hewan yang berkantung ya. Jadi kanguru ini kalau melahirkan anaknya kecil banget. Anaknya itu mungkin sebesar berapa 3 cm ya. Jadi kanguru yang 1 meter gedenya itu, 1,5 meter tingginya, itu kalau punya anak cuma 3 cm. Nah itu dia tidak siap untuk dilepaskan di lingkungan di luar. Makanya dia kemudian ditaruh di dalam kantung tadi, dipelihara di dalam kantung sampai benar-benar dia siap untuk bisa dilepaskan di luar. Jadi ada bentuk pengasuhan yang lebih primitif ini. Dan Anda tahu nggak kalau baca klaster gini ya, ini jadi kelompoknya itu 2 ini. Artinya kekerabatan antara ini dengan ini itu dekat. Tapi di sini bisa beda lagi menjadi Marsupialia. Jadi Marsupialia ini nanti akan lebih dekat dengan kelompok yang ini. Jadi ini banyak sekali klaster dari Marsupialia. Kemudian klaster kedua terpecah menjadi Folivora. Ini sejenis apa ini? Kukang, kemudian mana ini? Vermilingua, ini kelompoknya giant anteater, hewan yang memakan serangga, rayap, semut itu. Tergiling juga masuk di sini, Cingulata. Lalu klaster berikutnya adalah di sini ya, Lipotipila. Ini kelompoknya sejenis roden, atau bukan roden ya, belum masuk rodensia ini sebenarnya. Kelompok primitif seperti kayak seperti tikus tapi yang hidup di tanah, tikus mondok. Lalu termasuk lagi klaster sini ada rodensia. Rodensia ini adalah tikus, kemudian hewan pengerat lah, termasuk sampai kapibara. Kemudian Logomorpha ini kelinci. Scandentia, primata, kemudian Chiroptera ini kelelawar, Dermoptera, Polydota, karnivora, dan seterusnya sampai sini ya. Jadi kalau kita melihat hubungan antara monotremata paling jauh dengan ordo Sirenia, kelompoknya anjing laut, atau Elephantia, elephant gajah, Proboscidea, ini lebih jauh hubungannya. Tapi berdasarkan molekuler hampir sama juga. Jadi kalau secara molekuler dilihat monotremata juga lebih dekat dengan Marsupialia. Kemudian antara Marsupialia terbagi menjadi Eutheria. Eutheria itu adalah kelompok yang lebih maju ya. Kalau Marsupialia kan Theria, nanti di belakang ada selain. Tapi secara molekuler ternyata hubungan ini lebih dekat antara Sirenia dengan Marsupialia, padahal dengan secara morfologi ini jauh, tapi secara molekuler lebih dekat. Nah, kalau Anda ditanya mana yang lebih valid, maka kalau saya menyarankan adalah yang berdasarkan molekuler, karena kalau molekuler kan berdasarkan struktur DNA yang dilihat, sehingga ini lebih menggambarkan hubungan kekerabatan yang lebih valid. Nah, secara umum klasifikasinya bisa dibagi seperti ini ya. Jadi mamalia itu terbagi menjadi 2, yaitu Prototheria dan Theria. Prototheria ini masuk nantinya adalah monotremata yang platypus tadi. Sedangkan Theria dibagi menjadi 2, Metatheria, ini contohnya Marsupialia, dan Eutheria, di mana di dalam Eutheria ini sudah mempunyai plasenta. Kalau kita melihat ini, monotremata dia punya plasenta enggak? Ya jelas enggak, karena dia bertelur. Ya, plasenta ini kan tujuan untuk memberi nutrisi dari induk ke anaknya di saat di dalam rahim. Kalau Metatheria mungkin justru diberi nutrisinya dia setelah keluar dari bayi. Jadi ada anak kanguru yang kecil tadi, kemudian disuplai dengan nutrisi di dalam kantongnya tadi.
Sedangkan euteria ini adalah yang placentalia, di mana nanti anaknya ini akan diberi nutrisi sejak di dalam kandungan sampai dia dilahirkan. Ini keterangannya. Keterangannya adalah kelas Prototeria, di mana merupakan mamalia yang bertelur. Merupakan kelas atau anggota mamalia yang paling tua di kelas mamalia. Dan Prototeria ini hanya mempunyai satu ordo, yaitu Monotremata. Kemudian dia tidak mempunyai puting susu. Nah, terus bagaimana cara anaknya meminum air susunya? Ya, kalau saya pernah lihat di tayangan di Nat Geo Wild itu, induk Monotremata platypus tadi telentang, kemudian susunya tadi akan mengalir dari kelenjar mamanya tadi, dan anaknya akan menjilat-jilat susu yang yang istilahnya kalau bahasa saya itu melebar gitu loh. Jadi memang dia tidak bisa minum dari puting induknya. Ini adalah contoh gambar untuk anggota Monotremata. Kalau kita melihat dia punya bulu, masuk ke dalam definisi mamalia. Satu-satunya anggota mamalia yang mempunyai organ electroreception ya. Jadi dia punya indera yang menggunakan sistem elektrik. Jadi dengan getaran listriknya dia mampu mengetahui kondisi sekitarnya. Dia tidak memiliki telinga dan tidak memiliki gigi pada fase dewasanya. Jadi kalau kita melihat Monotremata mempunyai semacam paruh yang bentuknya seperti paruh bebek. Makanya sering disebut hewan berparuh bebek. Contohnya platypus. Ini adalah nggak kelihatan ya gambarnya. Apa ini ya? Nanti coba Anda amati sendiri, ini keterangan dari gambarnya apa yang jelas. Kalau ini kan semacam lubang anus ya. Ini apa nggak kelihatan saya. Yang kedua tadi adalah subkelas Steria, di mana adalah mamalia berkantung ya. Hewan muda menyelesaikan perkembangannya dalam tubuh marsupium atau kantung pada tubuh betina. Jadi hewan muda yang tidak siap untuk dilepaskan di ekosistem eksternalnya akan dipelihara di dalam kantung marsupium tadi. Uterus dan vagina masing-masing berjumlah 2, tidak mempunyai plasenta. Artinya anak tadi ya sudah langsung meminum nutrisi dari induknya di situ. Jadi yang terjadi adalah di dalam uterus atau rahim, telur yang dibuahi akan berkembang, kemudian zigot, ya, benar lebih tepatnya zigot ya, bukan larva. Zigot tadi akan merangkak keluar dan kemudian masuk ke dalam marsupium atau kantung pada induk betinanya dan tumbuh menjadi fetus atau bayi di sini. Dan di situ ternyata di situ terdapat puting susu dan dia langsung minum nutrisi dari puting tersebut. Nah, beberapa contoh ordo marsupialia mungkin Anda pernah mendengar, atau oposum. Oposum itu kalau lihat langsung, Anda pernah nonton film ini enggak? Over the Hedge enggak? Yang ada beruang punya stok makanan banyak dicuri sama rakun itu loh. Terus rakunnya nanti berteman dengan teman-teman di di kelompok hewan yang tinggal di seberang komplek perumahan. Ini film animasi sih sebenarnya. Itu ada salah satunya oposum di situ. Atau ini oposum itu yang film Ice Age ini yang jadi orang tua asuhnya siapa itu? Istrinya Manny. Yang mamut diasuh sama oposum ini. Lalu walabi, contoh yang lain. Dan kanguru yang kanguru ini paling familiar kalau Anda kanguru. Atau bandikot, kuskus. Nah, kuskus itu sering dibuat sebagai boneka karena lucu. Itu
Kemudian koala. Koala ini ya lucu juga, ini koala ini yang satu-satunya hewan yang paling jarang minum. Jadi minumnya dia dari daun eukaliptus. Dan yang terakhir adalah wombat. Jadi kebanyakan hewan-hewan marsupial ini terdapat di kawasan benua Australia dan juga di Papua. Distribusinya banyak terdapat di situ. Terakhir adalah Eutheria, ini yang sering kita jumpai kalau Eutheria ini. Jadi perkembangan fetus atau bayi tadi ada pada uterus atau rahim. Vaginanya satu. Fetus terletak pada plasenta dan melekat pada uterus. Jadi bayi itu dapat oksigen dan nutrisi dari plasenta tadi. Makanya kalau plasentanya bermasalah, biasanya nanti bayinya tidak berkembang dengan baik, lahirnya nanti apa itu istilahnya, di bawah rata-rata beratnya itu apa, bayi apa yang di bawah 2 kilo, sehingga harus dimasukkan ke inkubator. Lalu ada korion. Korion ini adalah jenis cairan yang melindungi plasenta ya. Jadi cairan ini berfungsi untuk apa ya, istilahnya perlindungan terhadap fetusnya itu. Nah, ini adalah beberapa ordo di dalam kelas mamalia. Yang cukup banyak, walaupun sebenarnya ini hampir semua ordo di situ ya, baik yang arboreal, aerial ataupun yang akuatik. Nanti kita lihat satu-satu. Ini tadi sudah ya. Ini contoh hewan berkantung ya. Jadi dia tinggalnya biasanya pada ekosistem akuatik. Jadi makanya kakinya ini mempunyai selaput untuk berenang. Dan bentuk ekornya juga berfungsi sebagai apa ya istilahnya, pendorong dan juga sebagai kemudi di dalam dia saat di air. Ini adalah contoh beberapa ordo ya. Kalau ordonya Cetacea ini anggotanya berupa ikan paus, marsupial. Kemudian Artiodactyl ini adalah ordo yang mempunyai teracak genap. Jadi kalau Anda melihat hewan herbivor yang kakinya itu kukunya 2, tiap kakinya itu adalah masuk ke Artiodactyl. Contohnya ya rusa. Kalau yang Perissodactyl itu tunggal. Contohnya kuda, keledai, apa itu? Dongki atau apa? Keledai, kemudian zebra itu kukunya tunggal. Karnivora ini adalah pemakan daging. Ada harimau, singa di sini karnivora. Chiroptera ini kelelawar, dan primata ini adalah kelompok monyet dan kera. Bedanya monyet dan kera, kalau monyet dia mempunyai ekor yang panjang, kalau kera dia tidak punya ekor. Jadi kalau lihat simpanse, beruk, orangutan, gorila, owa, itu kan nggak punya ekor. Tapi kalau lihat bekantan, kemudian babun, monyet ekor panjang, lutung, itu dia punya ekor yang panjang. Nah, bagaimana kemudian sistem rangka pada kelompok mamalia? Secara umum mempunyai tengkorak kepala cukup besar, kraniumnya cukup besar, kemudian mempunyai gigi yang relatif lengkap. Jadi kalau kita melihat beberapa atau semua kelompok mamalia itu mempunyai gigi ya. Hanya nanti yang dominan gigi apa tergantung dia makanannya bagaimana. Kelompok karnivora mempunyai gigi taring atau incisivus yang kuat. Tapi kalau kelompoknya herbivor, dia punya geraham atau molar, premolar yang kuat, yang dominan. Hubungan antara costa dan sternum kurang fleksibel. Sternum itu gelang bahu, tidak fleksibel. Capitulum costa bersendi dan sternumnya disebut parapophysis. Tuberculum costa bersendi dengan vertebra disebut diapophysis. Kemudian vertebra dibedakan menjadi 6. Jadi tulang belakang
kelompok mamalia ini ada 6. Yang pertama vertebra cervicalis. Ini adalah tulang belakang yang ada pada bagian leher ya. Sekarang Anda amatilah, Anda pegang lehernya masing-masing itu. Mulai dari pundak ke atas sampai pangkal kepala, pangkal tulang tengkorak itu adalah vertebra cervicalis. Ini juga bervariasi tergantung hewannya. Mungkin vertebra cervicalisnya jerapah akan beda dengan vertebra cervicalisnya manusia atau primata, karena mereka lebih panjang. Lalu vertebra thoracis itu ada bagian dada. Jadi yang mempunyai apa ini ya? Yang ada sambungannya dengan tulang iga itu adalah vertebra thoracis. Jadi vertebra thoracis nanti kedepannya ada menjadi tulang iga itu. Lalu vertebra lumbalis ini kalau saya nyebut boyok, Anda tahu nggak ya? Boyok itu ya bagian ini vertebra yang ada pada sekitar perut itu vertebra lumbalis. Kalau Anda ngangkat keberatan kecepit boyoke itu ya karena vertebra lumbalisnya ini yang tertekan. Lalu vertebra sakralis itu pada bagian panggul. Jadi kan ada sternum et cingulum pectorale itu gelang bahu, ada sternum et cingulum pectorale dan sternum et cingulum abdominale itu pada ini pinggang. Terakhir vertebra caudalis ini pada tulang ekor. Sudah Anda raba ya bagian dekat anus itu di atasnya itu ada tulang belakang yang jumlahnya mungkin 3 atau 5 ya itu adalah vertebra caudalis. Nah itu kalau misalnya kejaduk, kalau orang jatuh tapi yang jatuh pantatnya duluan, biasanya yang terkena trauma adalah vertebra caudalis ini. Kemudian pada umumnya mamalia ini mempunyai 4 tungkai. Jadi 4 alat gerak, kaki depan 2, belakangnya 2. Tergantung nanti termodifikasi menjadi apa. Kalau kelelawar, tungkai depan menjadi sayap. Tungkai belakang tetap kaki yang digunakan untuk memegang saat dia istirahat. Entah itu di pohon atau di gua. Kalau ikan paus berarti dia berubah menjadi sirip. Tapi kalau dilihat struktur dari tulangnya itu sama dengan struktur tulang pada alat gerak mamalia yang lain. Dan masing-masing alat gerak mempunyai 5 digiti atau jari. Jarinya 5. Tapi terus jangan itu ada yang 6 lah, itu kan masyarakat kecacatan ya. Ada yang polidaktili bisa 6 atau bisa 7 itu kan ada juga. Kemudian yang kedua sistem muskulatoria atau sistem perototan. Itu otot pada bagian wajah, leher, dan punggung ini akan berbeda dengan otot yang ada pada paha atau pada lengan. Jadi otot ini mungkin untuk menggerakkan atau mengunyah, otot untuk menyangga kepala, otot punggung ini biasa dipakai untuk sebagai semacam struktur untuk menguatkan tubuh. Otot pada kaki dipakai untuk bergerak, pada tangan untuk mengangkat, atau bergerak juga mungkin untuk yang kelompok hewan, kalau manusia untuk mengangkat. Jadi, tapi cara sama ini struktur ototnya, sehingga otot yang sering digunakan ini yang biasanya menjadi berkembang. Contohnya misalnya perbedaan otot pada hyena. Hyena mempunyai otot leher yang kuat sekali ya, sehingga dia mampu membawa beban mangsa yang jauh lebih berat dari tubuhnya. Termasuk juga kelompok jaguar. Jaguar ini otot lehernya kuat. Tapi kalau manusia yang kuat biasanya otot kaki, otot tangan, yang dilatih. Jadi otot ini mampu juga untuk menggerakkan kulit dan menegakkan rambutnya. Maksudnya kalau Anda misalnya pada daerah yang dingin itu kan kemudian rambut di tangan itu kan berdiri tuh. Jadi kalau diraba kan
Jadi kulitnya berbintil-bintil karena rambutnya berdiri. Sistem sirkulatoria atau peredaran darah pada mamalia ini adalah jantung terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel, kemudian disekat, dan katopnya sekat ini sempurna, sehingga tidak terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya akan CO2. Dan antara serambi dan bilik ini dihubungkan oleh katop tricuspidalis. Lalu antara serambi dan bilik kiri yang tadi kanan ya, kanan tadi dihubungkan oleh katop tricuspidalis, sedangkan yang serambi dan bilik kiri dihubungkan oleh katop bicuspidalis. Jadi ada 2 kat, kalau B itu kan 2, kalau tri kan 3. Sinus venosus yang banyak ditemukan pada kelompok Pisces pada mamalia ini mereduksi saat embrio. Tidak mempunyai sistem porta renalis yang ada pada ginjal dan sistem vena porta hepatica. Kemudian eritrosit pada mamalia ini berinti, nukleat, tidak berinti dan bersifat bikonkav, artinya tembung di 2 sisinya. Lalu untuk sistem pencernaan, jadi ada beberapa kelenjar yang membantu untuk pencernaan secara kimiawi selain secara mekanis. Kalau mekanis kan berarti harus dikunyah atau digigit ya. Di mamalia itu kan rata-rata mengunyah dan menggigit mangsanya. Beda dengan kelompok reptil. Reptil kan kebanyakan mangsanya ditelan mentah-mentah karena mereka tidak punya gigi untuk mengunyah. Nah, untuk membantu secara mekanis dikunyah tadi maka perlu kelenjar saliva yang ada pada kelenjar parotis, submaxillaris dan sublingualis yang memproduksi enzim amilase yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi disakarida. Tapi ada beberapa kelompok hewan juga yang bersifat ruminansia atau memamah biak. Jadi dia mempunyai 2 lambung. Jadi lambung pertama kunyah masuk lambung pertama, nanti dikeluarkan lagi, dikunyah masuk lagi ke lambung pertama lalu lambung kedua. Nanti ada kelompok yang ordoruminansia kan ada itu. Lidahnya berkembang dengan baik karena ini berfungsi sebagai alat untuk membantu berkomunikasi. Coba perhatikan suara-suara dari kelompok mamalia ini cukup spesifik ya, apalagi manusia. Manusia ini mempunyai termakan kelompok yang paling maju karena mampu mengeluarkan bunyi yang beraneka ragam dan itu mempunyai arti semua. Tapi jangan dikira bahwa hewan tidak bisa berkomunikasi ya. Kelompok ikan paus di laut itu juga mengeluarkan bunyi-bunyian yang nanti untuk berkomunikasi. Kelompoknya primata yang lain, simpanse, orangutan, gorila itu kan mengeluarkan bunyi yang juga untuk komunikasi. Hyena itu juga dengan lolongannya yang khas itu juga ada artinya. Pada saat dia butuh bantuan, pada saat dia tahu ada makanan yang diterkam singa bisa direbut, dia akan mengundang bantuannya, teman-temannya. Kemudian pada saat dia kesakitan itu ada arti semua. Kaikum pada herbivora pada herbivora besar dan panjang. Jadi alat pencernaan atau yang disebut dengan intestinum ya, salah satu bentuk intestinum di dalam hewan herbivore itu dia lebih panjang. Sedangkan pada karnivora ini usus halusnya lebih pendek. Kenapa seperti itu? Karena pada herbivore dia harus memecah selulose yang ada pada tumbuhan. Jadi selulose ini relatif susah untuk dicerna sehingga dia membutuhkan usus yang lebih panjang untuk bisa membantu mencerna selulose. Sedangkan pada kelompok arivora tidak begitu panjang. Untuk ekstrimnya coba Anda bandingkan. Saat mungkin ada yang kalau Idul Adha
tertarik ikut membersihkan jerohannya kambing atau sapi atau kerbau, itu ususnya panjang banget, itu bisa puluhan meter. Nah, tapi kalau yang karnivora pendek, mau nyontohkan apa? Saya pernah menyembelih kucing misalnya, atau menyembelih anjing, itu coba bandingkan panjang ususnya lebih panjang mana. Ini adalah contoh gambar sistem pencernaan pada marmut atau Cavia kobaya. Ini adalah herbivora yang non ruminansia. Jadi kalau kita melihat, dimulai dari mana ini, yang atas mana itu? Ini adalah lambung, ini esofagus ke sana. Jadi di sini berarti harusnya tenggorokan, terus mulut masuk ke sini. Di dalam lambung ini dibagi menjadi 3, fundus, kardiak, pilorus. Jadi fundus itu yang dekat dengan esofagus, kemudian kardiak itu di tengah, pilorus itu yang nanti mau keluar menuju ke usus halus ya. Di sini ada pankreas, kemudian duodenum, kemudian ada masuk ke hepa. Di sini ada hepar, saluran ususnya masih berlanjut menjadi jejunum dan ileum. Kemudian ini adalah sebenarnya ini warnanya hijau kalau pernah buka. Di sini ada tinea, incisura, haustra. Lalu setelah nutrisi diserap melalui dinding-dinding epitelium usus halus tadi, maka seratnya akan dibuang masuk ke dalam kolon. Jadi ini di sini sudah mulai terbentuk feses ya, nanti dikeluarkan melalui anus ya, rektum masuk ke anus. Sedangkan pada sistem yang ruminansia, maka dia dari mulut masuk ke retikulum, kemudian keluar lagi ke mulut lagi, dikunyah, masuk lagi ke obomasum, nanti baru masuk ke usus halus ini. Lalu intestinum infrasum, rektum dibuang. Jadi ada 2 kali, ada 2 lambung di dalam kelompok ruminansia. Ini adalah contoh gambar hewan ruminansia ya. Jadi kalau Anda kalau punya kerbau atau sapi di rumah, coba lihat. Kalau malam-malam dia itu ngunyah, padahal nggak ada yang dimakan. Yaitu karena tadi dari rumen tadi dikeluarkan untuk dikunyah lagi. Kalau bahasa Jawanya itu gayemi namanya. Karena kalau Anda sering makan makanan kecil diam sambil ngunyah-ngunyah itu namanya gayemi tadi. Secara umum herbivora, nah sekaligus saya sampaikan juga di sini, yang disebut dengan tadi ya, vertebra cervix, itu di sini ya leher tadi, dari kepala sampai sini. Kemudian di sini adalah vertebra thoracis itu sampai sini, yang ada tulang iganya. Lalu vertebra lumbalis di sini, lumbal. Di sini kemudian vertebra sacralis di daerah panggul sini, dan caudalis itu ekor ini. Nah, ekor ini caudalis. Tapi mungkin kelompok yang ini kan agak panjang ekor, tulang ekornya, kalau kita kan nggak terlalu panjang. Tapi kita punya tulang ekor itu. Lalu sistem pencernaan, udara masuk melalui hidung, glottis ke trakea, di mana di situ ada katup epiglotis ya. Kalau Anda makan sambil bicara itu keselak itu ya karena katup epiglotisnya kebuka. Jadi harusnya makan tuh katup epiglotisnya tertutup sehingga nanti akan masuk ke esofagus. Tapi kalau sambil ngomong, katupnya terbuka, yang masuk ke esofagus ada sebagian yang masuk ke trakea sehingga menjadi keselak, tersedak. Karena orang tua itu sering menasihati kalau makan jangan sambil ngomong karena nanti bisa sedak. Nah, di trakea udara akan dorong masuk ke dalam bronkus oleh cincin tulang rawan. Nanti terjadilah pertukaran CO2 dan O2 itu pada alveoli atau di dalam paru-paru ada alveolus ya. Nanti terjadilah pertukaran udara yang kaya O2 dan kaya akan CO2.
Nah, pada kelompok Sirenia itu ada apa ini? Lumba-lumba. Paru-parunya diperluas dan berkapasitas sangat besar. Ya, termasuk dalam cetacea. Jadi kalau kelompoknya cetacea, Sirenia itu cetacea terutama ya, paus dan lumba-lumba ini kalau nyelam bisa sampai 45 menit baru muncul lagi permukaan untuk menghirup udara karena kapasitasnya sangat besar sekali. Kalau Anda, saya berani taruhan 2 menit saja nggak nyampe, 1 menit bahkan kayaknya nggak, susah juga. Kalau nggak terlatih 1 menit itu nggak nyampe juga. Tapi dengan latihan, dengan hidup di laut, maka ini bisa meningkat kapasitas paru-parunya ini. Saudara-saudara kita yang ada di Labuan Bajo, itu dia bisa nahan napas di laut bisa sampai 10 sampai 15 menit mereka bisa tahan. Bahkan saya pernah ke Kepulauan Seribu, itu tukang perahu saya itu katanya bisa nyelam sampai 15 menit ya. Jadi kalau malam dia berburu ikan itu dengan menggunakan tombak. Dia nyelam, dia menombak ikan di dalam laut. Kalau kita nggak terbiasa nahan 15 menit ya nanti 12 bangun-bangun sudah di akhirat lah. Ternyata orang-orang Labuan Bajo ini yang mengalami adaptasi secara fisiologis. Tidak hanya paru-parunya yang berkembang, tapi juga sel darah mereka agak berbeda dengan yang kita punya. Jadi sel darah mereka itu mampu menyimpan oksigen dalam waktu lebih lama daripada kita. Apa mungkin kadar hemoglobinnya tinggi sekali ya? Jadi kalau kita kan normal, pria itu kan 15 sampai 17 lah. Kalau wanita itu kan 12 sampai 14. Tapi mereka mungkin lebih tinggi kadar hemoglobinnya, jadi bisa menyimpan O2 lebih banyak. Sistem urogenital ini ada 2 sistem, yaitu uropoetika untuk apa istilahnya, ekskresi kencing, dan genitalia itu untuk reproduksi. Dia punya 2 tuba falopi ini untuk individu betina ya. Kemudian kalau menurut primata hanya tuba falopi kiri yang berfungsi. Testis terletak jauh di posterior, di dalam rongga tubuh atau di luar rongga tubuh. Ginjalnya metanepros, jadi ginjalnya ini berfungsi untuk membongkar protein dan ureum dari dalam darah dan juga mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Jadi ginjal ini berfungsi sebagai filter sebenarnya, dan juga untuk absorpsi air, sehingga ini juga tergantung nanti kalau kita minumnya kurang, absorpsinya kan tinggi sekali karena tubuh kan butuh air yang banyak, sehingga dia mengambil banyak dari darah, maka nanti urinnya menjadi sangat pekat ya. Jadi kalau Anda pernah melihat tuh di WA itu kan ada kiriman tuh, kalau urinnya berwarna putih atau kuning muda transparan itu berarti minumnya cukup. Tapi kalau kuning agak kurang. Kalau kuning tua itu dehidrasi. Kalau kuning ke arah coklat dehidrasi parah. Dia kurang minum yang terlalu banyak. Sistem nervosum ini adalah bagian otak ya. Ada nervosum itu ada 2 ya, bagian sistem saraf pusat yaitu otak, cerebrum dan cerebellum, otak besar dan otak kecil, di mana pada otak besar terdapat lobus opticus untuk penglihatan, lobus olfactorius untuk penciuman. Kalau otak yang kecil ada bagian untuk keseimbangan tubuh. Jadi kalau hewan-hewan yang mempunyai penciuman tajam seperti kelompoknya apa ya, mungkin karnivora, itu dia lobus olfactoriusnya lebih berkembang. Tapi kalau kelompoknya elang yang mempunyai penglihatan sangat tajam berarti lobus opticusnya yang berkembang. Jadi pada saraf pusat terdapat 3 para pelindung ya, yaitu piameter, arachnoida, dan durameter. Pada bagian paling dalam itu piameter, arachnoida ini pada bagian tengah ya, dan luarnya adalah durameter. Indranya banyak ya, jadi indranya berfungsi untuk membantu dia survive sebenarnya. Ada yang indera penciumannya bagus, indera penglihatannya bagus, ada yang pendengarannya yang bagus, tergantung dari jenisnya. Jadi untuk mendeteksi lawan, musuh, kemudian ya juga untuk survive intinya indera ini. Ada yang hewan dia punya penciuman bagus ya. Jadi kalau ada pemburu atau pemangsa yang memangsa kemudian dia searah angin, dia cepat membawa, maka dia akan lari.
Atau dia mendengar suara gemerisik yang mencurigakan, dia lari kalau pendengarannya bagus. Atau penglihatannya yang tajam sehingga dia bisa menyelamatkan diri sebelum predator tadi mendekat. Tapi ada yang spesifik seperti kelelawar dan ikan lumba-lumba. Dia menggunakan yang namanya echolocation. Jadi dia mendengar melalui gema yang ditangkap kembali oleh otaknya. Jadi dia mengeluarkan bunyi klik 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 itu, tapi dia memantul ke objek, balik ke otak, dia memberikan deskripsi. Sebenarnya objek yang di depannya itu seperti apa? Apakah itu mangsa atau mungkin penghalang atau justru malah itu predator? Nah, itu adalah menggunakan yang namanya echolocation. Kelelawar juga menggunakan seperti itu. Jadi kelelawar itu terbang dia tidak melihat, tapi menggunakan tadi echolocation tadi. Saya kira yang endokrin nggak usah ya. Jadi ini saya langsung saja ke spesifikasi dari mamalia. Saya kira sudah di semua tadi ya. Ada kelenjar susu, kulit, kelenjar keringat, rambut, kelenjar rambut, tanduk, kuku, dan cakar. Tadi ya sudah juga. Kelenjar keringat terdistribusi tidak merata ya. Jadi ada memang kelenjar keringat yang lebih banyak ya. Misalnya kalau kita di ketiak, ada yang kelenjar keringat minyak untuk meminyaki rambut ya. Jadi rambut Anda itu bisa warnanya hitam mengkilat tuh karena ada kelenjar dari kelenjar minyaknya. Kalau terlalu sering memakai sampo nanti menjadi kayak rambutnya kering karena minyaknya hilang dari situ. Kelenjar bau ini juga berfungsi pada beberapa hewan untuk pertahanan, untuk peringatan. Kalau sigung itu kan baunya nggak enak, itu pertahanan. Atau pengusir. Atau justru untuk sebagai semacam feromon, sebagai daya tarik bagi hewan pasangannya. Contohnya ini glandula perineal pada sigung menghasilkan metil merkaptan yang sangat berbau dan beracun, bisa menyebabkan kebutaan. Misalnya itu. Rambut berfungsi sebagai pelindung terhadap panas dan dingin. Pada hewan-hewan yang tinggal daerah dingin, dia mempunyai rambut yang sangat tebal ya. Anda tahu muskok enggak? Muskok itu semacam bison atau banteng yang rambutnya tebal sekali ya. Itu dia tinggal di mana itu? Alaska, di hampir mendekati kutub utara. Beruang kutub itu juga rambutnya tebal sekali. Tersusun atas bagian medula, korteks, dan kutikula, ini rambut tadi ya. Rambut terdiri dari rambut yang kasar atau guard hair dan rambut halus atau under hair. Mungkin rambut kasar itu pada bagian luar, rambut halusnya lebih pada bagian dalam yang berfungsi semacam selimut. Jadi rambut ini adalah benda yang mati dari semacam apa ya istilahnya. Anda kalau nggak ada sarafnya juga, kalau Anda rambutnya dipotong kan nggak sakit gitu. Dan itu pertumbuhannya kan apa namanya harus selalu dikontrol sehingga mungkin ada beberapa yang perlu dipotong ya. Gigi dari luar terdiri dari email. Nah, email itu yang berwarna putih, dentin serta lubang gigi yang di dalamnya berisi saraf dan pembuluh darah. Jadi Anda merasa kalau makan kok rasanya enak itu karena di dalam giginya ada sarafnya. Kalau Anda pakai gigi palsu, itu nggak kerasa itu nanti makanan enak atau tidak. Tapi gigi palsunya ya kalau cuma satu sih nggak masalah. Tapi kalau yang kemudian ada yang mempunyai model pergantian di dalam giginya ya. Jadi di bahasa mudanya dia punya gigi susu namanya. Kayak manusia ini kan Anda waktu kecil kan punya gigi susu nanti akan tanggal sendiri dengan sendirinya lalu digantikan dengan gigi permanen. Nah masalahnya kalau sudah gigi permanen kok tanggal juga ya ini sudah nggak muncul lagi, bisa karena benturan, karena mungkin rusak, itu kan bisa tanggal giginya, nanti tidak bisa tumbuh lagi kalau pada manusia. Tapi kalau pada kelompok ikan hiu atau buaya itu namanya polypiodon, setiap dia tanggal nanti kan diganti dengan yang baru. Tapi ada yang juga langsung tumbuh pada gigi permanen saja. Nah ini penting nih, ada kelompok gigi itu pada ini mamalia itu ada 4, yaitu incisor itu adalah gigi seri,
yang ada pada di depan berfungsi untuk memotong. Kemudian gigi canines atau gigi taring. Kemudian gigi premolar geraham depan ini jumlahnya 1, lalu geraham belakang itu molar itu ada 3. Yang khas adalah bahwa jumlah dan rumus gigi untuk masing-masing spesies ini berbeda. Kalau kita kan 32 gigi, 4 gigi seri, 8 ya, 1, 2, 3, 4. 8 gigi seri, 4 gigi taring, kemudian 8 premolar, berapa tadi? 8 tambah 8 tambah 8, 16 tambah 4, 20, terus 12, jadi ada 3 kali 4, 12 gigi geraham, jadi kita 32 giginya. Ada beberapa kelompok mamalia yang mempunyai tanduk atau ranggah. Jadi ini pada rusa akan berbeda strukturnya dengan pada kerbau misalnya. Kalau horn atau tanduk permanen ini pada kambing, pada kerbau, pada sapi, itu tanduk permanen. Kalau antler atau peranggah bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu ada pada rusa. Kalau rusa itu kan menempel, kalau dia patah dia bisa tumbuh lagi. Tapi kalau tanduk dia patah ya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Ini adalah gambar bagaimana struktur suatu tanduk di mana ini terdiri dari keratin ya. Keratin itu sama dengan bahan kuku, bisa sama dengan rambut. Jadi kalau A ini adalah tanduk yang permanen, yang tumbuh terus ya. Jadi banteng, kerbau, sapi, kambing. Itu juga nanti kambing itu tumbuh terus setiap tahun tambah. Kemudian kalau ranggah ini tidak permanen ya. Jadi bisa dia dilepas kemudian tumbuh lagi. Jadi kalau kita melihat hewan rusa yang jantan itu mempunyai ranggah yang bercabang-cabang. Apalagi kalau Anda melihat apa ini namanya ya, yang di kutub itu loh. Yang besar itu rusa kutub itu ranggahnya kayak pohon pakis itu. Ya ini adalah contoh dari apa? Kalau ranggah itu seperti ini ya. Bisa diganti. Yang telah sempurna itu 2C ini setelah sempurna ada yang bagian yang tajam. Tapi kalau belum sempurna yang 2B, yang 1, 2A ini baru tumbuh seperti ini, lama-lama menjadi gini, nanti menjadi seperti ini. Sedangkan kalau tanduk adalah seperti ini. Nah ini juga dipakai sebagai suatu ciri, suatu spesies ya. Dengan model tanduk yang berbeda-beda, ini tanduk hewan rusa di kutub tadi yang saya sebutkan, rusa besar itu seperti ini ya. Kemudian rusa muncak, lalu ini sejenis domba, domba itu lebih besar daripada kambing tanduknya. Ini kambing liar itu seperti ini, banteng, kemudian antilop seperti ini adalah badak atau cula. Ini dari keratin juga seperti rambut, kemudian ini zarapah, dan ini sejenis antelop. Nah, bagaimana dengan apa istilahnya? Alat gerak pada mamalia ada beberapa tipe yang dipakai untuk kursorial atau berlari. Contohnya kelompoknya springbok, antelope, kemudian rusa ini berlari. Ada yang melompat atau saltatorial, ini seperti kanguru, berjalan, ya gajah, badak, membuat liang, ini seperti kelinci, maksudnya fosorial, memanjat arboreal, ini adalah kelompoknya primata, atau meluncur, terbang, ini seperti kelelawar, atau untuk berenang. Jadi nanti masing-masing bentuknya atau morfologinya akan menyesuaikan untuk bagaimana dia melakukan pergerakan. Ya, saya kira ini saya
buka satu lagi PowerPoint saya kalau kita belum masuk ke ordo ya. Mungkin besok pagi saya sampaikan saja untuk yang ordo, baik yang kelompoknya di terestrial maupun di akuatik. Baik, demikian untuk kuliahnya jam 5. Masih ada waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Atau ada yang kesulitan absen? Pak, ada yang kesulitan absen. Satu orang ya? Siapa namanya? Iya. Bentar. Si Umi Latifah. Umi Iya, Latifatul Pak. lain ya. Mirati waktu Ya. Sudah saya klikkan. Ada pertanyaan nggak, Mas Raffi? belum, Pak. Belum. Pak, ini kan sampai jam 15.20. Bagaimana kalau disempatkan untuk presentasi kelompok ya, Bapak? Gini aja, presentasi kelompoknya berapa kelompok? Untuk presentasi kelompok itu kurang 1, 2, 3, 4 kelompok, Bapak. Maaf. J, 4 kelompok, Bapak. Oke, jadi kan kita masih punya 3 pertemuan kan. Jadi besok Sabtu sekali, kemudian tanggal 28, satu lagi tanggal 4 ya. Nah, nanti tanggal 28 dan tanggal 4 ini kita isi presentasi, Mas. Oh, C, Pak. Ya, nanti untuk dua presenter tiap pertemuan. Gitu ya. J, Pak, J. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Tadi materi silahkan Mas Raffi share ke teman-teman ya. Besok jam berapa ya? Lupa saya, nanti tak cek lagi lah. Untuk besok itu jam 10, Pak. Jam 10, ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan juga Pak, permisi. Oh ya, Mas Zidan Hakoni. Saya izin bertanya. Silakan, Mas. Mungkin tadi sudah Bapak jelaskan tapi saya terlewat. Tadi mengenai tanduk yang tidak permanen atau tanduk gigi tadi, tanduk susu tadi itu fungsinya untuk apa ya Pak, kalau boleh boleh tahu? Jadi fungsinya adalah untuk menarik pasangan. Karena tanduk atau saya sebut saja ranggah ya, bukan tanduk ya. Kalau tanduk itu yang permanen, kalau ranggah itu yang tidak permanen. Jadi pada kelompoknya rusa itu terdapat ranggah yang bercabang-cabang. Nah, semakin banyak cabangnya, semakin apa ya istilahnya, semakin kompleks bentuknya, itu semakin menarik bagi pasangannya. Jadi salah satu karakteristik hewan di dalam menarik pasangan kan seperti itu. Misalnya burung cendrawasih, untuk menarik pasangan, maka hewan jantannya dia mempunyai bentuk ekor yang berwarna-warni, kemudian bentuk bulu yang menarik dan berwarna-warni. Sama juga dengan banyak sekali hewan-hewan jantan yang dengan morfologi yang berbeda dengan betina. Karena kalau dia tidak punya ranggah, maka dia secara morfologi kan sama dengan betinanya. Maka untuk menarik dengan menggunakan seperti itu. Maka semakin kompleks tadi ya, struktur ranggahnya semakin menarik. Tapi masalahnya, hewan ini di dalam nanti memperebutkan betina, itu selalu mencari yang terbaik ya. Jadi istilahnya, saya mungkin sering menyampaikan pejantan alfa namanya. Jadi dia yang mempunyai hak untuk mengawini betina di kelompoknya itu. Nah, itu selalu di apa istilahnya? Seleksinya adalah dengan pertarungan. Jadi hewan yang memenangkan pertarungan itu yang dia kuat dan berhak mengawini semua betina di situ. Kenapa kok? Loh, sekarang pertanyaan, kenapa kok harus mencari yang terkuat? Ya karena kalau hewan yang bisa memenangkan pertarungan, dia secara fisik mempunyai fisik yang bagus, yang besar, tinggi, kuat. Artinya dia akan mewariskan gen-gen yang bagus kepada anak turunnya kelak. Sehingga selalu yang hewan yang dominan tadi yang selalu menang. Nah, pada saat terjadi pertarungan tadi ada kemungkinan tanduk atau ranggah tadi mungkin bisa patah. Ya, tapi tidak menutup. Jadi fungsi yang kedua selain menarik pasangan,
tanduk atau ranggah tadi adalah berfungsi untuk ini sebagai senjata dalam dia bertarung memperebutkan hewan betina. Ya, semakin besar tanduknya, asumsinya dia semakin kuat untuk mengalahkan pesaingnya, sehingga dia bisa nanti menang di situ. Nah, kemudian karena tadi terjadi kepatahan tadi, maka dia ranggah tadi harus bisa tumbuh lagi untuk bisa dia bertahan pada musim kawin berikutnya. Jadi yang membedakan hewan itu gitu Mas. Hewan itu kawin tidak setiap saat kawin dia. Dia punya suatu periode tertentu yang musim kawin tadi. Ya, jadi kenapa harus seperti itu? Karena ada suatu penelitian ya. Jadi hewan itu akan berkembang biak pada saat nanti ketersediaan pangan melimpah. Nah, dan pangan melimpah itu kan juga seasonal kan, tergantung musim kan. Musim hujan biasanya kan nanti terdapat buah atau sayur yang rumput yang hijau, sehingga nanti pada saat si betinanya ini hamil melahirkan, dia akan punya asupan nutrisi yang cukup sehingga nanti air susunya itu akan mampu mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi banyak seperti itu. Itu Mas Abdullah Zidan. Izin bertanya lagi Pak. Berarti semisal tanduk atau ranggah tadi sudah dewasa atau sudah jadi permanen itu beralih fungsi atau bagaimana ya Pak? Atau memang fungsinya sebenarnya sama? Ya, fungsinya sebenarnya sama. Jadi kan secara hormonal nanti dia akan tumbuh, pada saat dewasa dia akan menjadi besar dan bercabang ya. Nah, itu tadi kan ya tadi saya sampaikan tadi untuk menarik betina dan sekaligus sebagai suatu senjata ya. Kalau dia tidak punya tanduk, terus bagaimana nanti dia bertarung ya? Kan mungkin agak susah juga. Itu makanya dia harus tanduknya besar agar bisa menang. Sebenarnya semua hewan itu seperti itu Mas. Singa ya, katakanlah singa jantan itu kalau yang surainya lebat berwarna hitam, bukan coklat lagi, itu kan lebih menarik bagi betinanya dan juga menimbulkan istilahnya aura yang mungkin disegani oleh pejantan yang lain. Gitu Mas Zidan. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawaban dan penjelasannya. Ya, ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada, saya kira kuliahnya saya cukupkan sekian. Sampai bertemu besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Kak Fuad. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Oke, sama-sama. Izin saya